kondisi di mana pemilu ini masih cukup lama ya Pak, Lama, bisa dibilang 3 atau 4 tahun lagi. Penyelenggara pemilu yang diamanati undang-undang itu di Indonesia ada 3 lembaga tadi yang disebutkan Mas Arif. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. KPU, Bawaslu, dan kita dianggap vakum ketika sedang tidak ada pemilihan. Berarti kalau nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan, Bawaslu, KPU, DKPP vakum dong? Tidak. Malah jadi sesuatu hal yang penting nih kalau non tahapan ini gimana Justru ya? tantangan yang terberat itu di masa non tahapan, Mas. Seharusnya memang bukan sesuatu yang bertabrakan ya Pak, tapi Betul. maksudnya harus mempunyai sinergitas antara satu sama lain ya Pak. Betul, betul. Pemilu itu tidak ujuk-ujuk kalau bahasa Tegalnya, Mas ya. Tidak ujuk-ujuk, nanti di hari pencoblosan kemudian sudah siap orang nyoblos menggunakan hak pilih, tidak. Persiapannya jauh lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Jakwir pemilih, dimanapun Jakwir berada. Kembali lagi bersama kita di podcast KPU Kabupaten Tegal, ruang ngobrol asik tapi bermakna tentang demokrasi dan kepemiluan. Hari ini pada episode ke-22 ini bersama saya, Muhammad Arif Maulana. Di sini kita akan membahas terkait dengan sinergi KPU dan Bawaslu di masa non-tahapan pemilu. Sebuah fase yang sering luput dari perhatian publik, tapi justru sangat penting nih untuk menjaga kualitas demokrasi ke depan. Bersama saya di sini kita sudah kedatangan dari Ketua Bawaslu-nya langsung, Pak Harpendi Dwi Pratiwi. Selamat siang Pak, selamat datang. Selamat siang Mas. Ruang podcast KPU Kabupaten Tegal. Nah mungkin sebelum kita tanya lebih lanjut tentang inti pembicaraan ini, mungkin untuk pemantik ya Pak, untuk mungkin sekedar Jakwir pemilih agar bisa lebih kenal dengan Pak Harpendi juga. Mungkin saya bisa ngajuin pertanyaan nih Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, awal Pak Harpendi ini masuk ke kepemiluan lah, tentang penyelenggaraan pemilu. Karena yang kita tahu penyelenggara pemilu ini ada 3 ya, ada dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Harpendi untuk awal mula masuk ke penyelenggaraan pemilu ini seperti apa Pak sejarahnya? Ya. Pak. Terima kasih Mas Arif, Jakwir pemilih dan sahabat Bawaslu tentu ya. Terkait dengan portofolio atau pengalaman kami di penyelenggara pemilu, tentu awalnya sih saya tidak tertarik sama sekali Mas di penyelenggara pemilu. Bahkan nggak kepikir kemudian akhirnya malah jadi penyelenggara pemilu. Mungkin benar apa yang dikatakan orang ya, kalau kita terlalu benci itu malah jadi kejadian Mas, jadi sayang. Benci jadi sayang ya. Jadi dulu saya nggak pernah tertarik, cuma orang tua itu hampir tiap pemilu jadi KPPS Mas, bahkan ketua ya. Nah kemudian saya nggak tahu di tahun 2012 ketika pemilu legislatif awalnya gitu. Kemudian ada ya awalnya cuma coba-coba aja daftar gitu kan. Daftar, nggak punya siapa-siapa, yang penting daftar saja, pengen jadi penyelenggara. Nah akhirnya kemudian seleksi Panwaslu Kecamatan Mas Arif diterima, kemudian ya saya di Kecamatan Lebak Siu waktu itu bertiga, kemudian Pak Rai sebagai ketua. Nah dari situlah saya belajar banyak. Ternyata meskipun secara politik ya kita sering berdiskusi, tapi khusus untuk masuk menjadi penyelenggara pemilu di dalam sistem ini baru 2012 saya mencoba untuk ikut seleksi dan alhamdulillah jadi ketua Panwaslu Kecamatan. Disitulah saya tahu seluk-beluknya jadi penyelenggara pemilu. Kalau dulu mungkin jadi Panwas itu kayak ini Mas, kayak berbeda dengan sekarang ya. Kalau dulu ya nunggu KPU bekerja, kemudian kita lakukan pencermatan, pengawasan, kemudian hasilnya baru disampaikan. Kalau ini kan kita mengiringi KPU kan. Misalnya KPU melakukan pengumpulan data pemilih, kita melakukan pengawasan melekat. Kalau dulu kan nggak nunggu datanya sampai kemudian kita cermati itu dari data pemilih itu. Nah, kemudian pemilu 2012 sampai 2014 waktu itu kan berbeda-beda ya Mas ya. Ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, wakil presiden, kemudian nyambung dengan pilkada, gubernur, bupati, wakil bupati sampai 2014. Nah, waktu itu saya sedang guyonan juga Mas dengan teman-teman.
kalau diberi umur panjang, diberi kesempatan, barangkali nanti seleksi di tingkat kabupaten nyoba kita terima apa enggak ya. Dan itu terjadi tidak nunggu 5 tahun Mas. Jadi 2014, kemudian 2017 ya, ada seleksi Panwas Kabupaten waktu itu untuk pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah akhirnya, alhamdulillah, kemudian saya diterima jadi anggota dan dipasai juga langsung jadi ketua Mas, ketua Panwas Kabupaten. Nah kemudian perjalanan mengikuti dari Panwas 2017 sampai 2018 itu, kemudian kita nggak tahu juga arah mata angin politik itu kemudian mengarahkan bahwa Panwas itu beralih status menjadi permanen di tingkat kabupaten, menjadi Bawaslu. Jadi Bawaslu pertama kali itu ya di Kabupaten Tegal, salah satunya termasuk saya di dalamnya. Oh berarti di tahun 2017? 2018. 2018. Pilkada 2018 itu kemudian selesai pilkada, Panwas kemudian ada transisi beralih menjadi permanen, menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, saya daftar dan alhamdulillah jadi anggota Bawaslu waktu itu. Periode pertama, berarti 2018 sampai 2023. Ya. Oh berarti ini periode kedua? Ini periode kedua. Alhamdulillah kemudian ikut seleksi lagi, terpilih lagi, sekarang jadi ketua. Itu perjalanan saya yang awalnya memang tidak kepikir dan sama sekali tidak tertarik jadi penyelenggara pemilu. Tetapi kemudian ya mungkin sudah nasibnya Mas ya. Iya, sudah rezekinya memang harus, atau perjalanan hidup saya itu harus menjadi penyelenggara pemilu. Dan sampai sekarang ya sudah kayak punya passion di penyelenggara pemilu. Betul, Pak. Berarti 2023 ya periode keduanya mulai, iya. 2023. Kalau SK-nya 2023 sampai 2028. Apakah kemudian nanti ya kita belum tahu ya. Nanti kalau skemanya 2027 sudah ada seleksi serentak, ya mungkin sampai 2027. Kalau tidak ya berarti tetap sampai akhir masa jabatan sesuai dengan SK 2028. Itu sih Mas. Oke. Ya jadi seperti itu ya Jakwir pemilih untuk sejarah singkat mungkin Pak Harpendi masuk ke dunia kepemiluan mungkin. Mungkin masuk ke inti ya. Kan kalau mungkin Jakwir pemilih tahu KPU atau Bawaslu atau DKPP itu ketika sedang tahapan. Dimana pada saat tahapan ya pasti ya ibaratnya KPU dan Bawaslu pasti naiklah ke permukaan. Ya udah nih ada pencoblosan, ada pemilihan, ada pemilu, ada pemilihan gubernur dan bupati. Tapi yang mungkin harus kita lebih pahami lagi. Jadi apa sih nih ibaratnya vakum lah ya, bisa dibilang ada yang anggapan bahwa kita ini KPU, Bawaslu, dan kita dianggap vakum ketika sedang tidak ada pemilihan. Mungkin saya lempar pertanyaan ke Pak Harpendi, gimana sih menanggapi terkait dengan omongan publik? Kadang kita kayak dibilang, oh ini Bawaslu, KPU ini vakum nih kalau lagi ada pemilihan. Mungkin yang sebenarnya terjadi mungkin seperti apa, Pak? Apakah kita ada kegiatan-kegiatan lain atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan aja. Ya, terima kasih Mas Arif, Jakwir pemilih dan sahabat Bawaslu. Tentu kalau soal persepsi publik ya kita memaklumi lah. Dan ini bagian dari mengingatkan kita semua bahwa memang tanggung jawab penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU maupun DKPP itu tidak berhenti ketika tahapan pemilu maupun pemilihan selesai. Artinya ada kewajiban kita, kalau bahasa pimpinan kami itu bahwa kita bukan pekerja pemilu. Kita itu pekerja demokrasi. Artinya ada atau tidak adanya pemilu, kita tetap punya tanggung jawab untuk melakukan proses-proses yang demokratis menuju ya situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang demokratis juga. Pemilu itu kan salah satu sarana demokrasi, Mas. Dan tugas penyelenggara pemilu tidak hanya kemudian tanggung jawabnya ada di pemilu maupun pemilihan, tetapi juga mempersiapkan. Itu jauh yang lebih penting. Memberikan edukasi, sosialisasi itu kan bagian mempersiapkan bagaimana nanti pemilu atau pemilihan ke depan itu bisa berjalan dengan berkualitas, bermartabat, dan demokratis. Itu yang paling penting. Dan kalau persepsi publik, ya tentu itu sebagai tantangan, Mas. Dan itu harus kita jawab dengan apa? Kita buktikan bahwa di masa non-tahapan itu kita juga tetap berkegiatan, tetap melakukan tanggung jawab secara kelembagaan. Mungkin sama antara Bawaslu dengan KPU, tinggal tugas wewenangnya kan memang berbeda-beda ya. Jadi kalau teman-teman KPU penyelenggara teknis, kita
melakukan pengawasan. Nah, persoalannya kemudian pertanyaan publik adalah ketika masa non tahapan itu KPU melaksanakan teknis apa? Bawaslu melakukan pengawasan apa? Kan seperti itu kan. Nah, itu yang harus kita jawab. Jadi pemilu itu tidak ujuk-ujuk kalau bahasa Tegalnya Mas ya. Tidak ujuk-ujuk nanti di hari pencoblosan kemudian sudah siap orang nyoblos menggunakan hak pilih, tidak. Persiapannya jauh lebih panjang. Antara kalau waktu pencoblosan hanya 1 hari, Mas. Tapi mempersiapkan itu jauh-jauh hari, tidak hanya persiapan pra tahapan saja, tapi sebelum jauh-jauh hari mempersiapkan bagaimana masyarakat mindsetnya harus dirubah dan sebagainya. Itu kan melalui proses, melalui edukasi, sosialisasi, kemudian kita juga perlu menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder, karena tidak mungkin penyelenggara pemilihan itu bisa berhasil melaksanakan pemilihan tanpa ada sinergi dengan berbagai macam pihak, sehingga kerjasama juga dilakukan. Kalau kemudian persepsinya vakum, tidak hanya persepsi vakum saja Mas, bahkan yang lebih ekstrim itu pertanyaan yang sering muncul itu, KPU dan Bawaslu kalau tidak ada tahapan itu ngapain? Ongkang-ongkang kaki dibayar kalau bahasa Tegalnya kan kayak gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, persepsi itu harus kita jawab dengan kita buktikan bahwa di masa non tahapan itu kita melakukan upaya-upaya yang sistematis tentunya ya. Ada sosialisasi, pendidikan politik, kerjasama. Ya, kita punya banyak kegiatan. Contoh misalnya kita ada pendidikan pengawas partisipatif. Ya, itu sekolah yang disediakan atau disiapkan untuk menyiapkan kader-kader menjadi pengawas partisipatif, membantu tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu secara kelembagaan. Kemudian kita melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan, karena kita juga punya teman-teman di pemilih pemula, pelajar, kemudian mahasiswa dan sebagainya. Kita punya program namanya Ghost to Campus dan Ghost to School. Jadi kita datang ke sekolah, datang kampus, ngajak diskusi, memberikan edukasi kepada mereka agar nanti, apalagi pemilih pemula ini Mas ya, pemilih pemula kan belum pernah nyoblos, bisa jadi belum tahu seluk-beluk pemilu itu seperti apa, pemilihan itu seperti apa. Nah, kita berikan sosialisasi, ajak diskusi, karena tantangan sekarang itu kan teman-teman pemilih pemula, pemilih-pemilih yang Gen Z itu kan lebih cenderung ya lebih memilih dengan menggunakan media gadget online dibandingkan misalnya tatap muka. Meskipun tatap muka tetap penting karena kita berinteraksi langsung, bisa tahu apa yang dimaui atau yang diinginkan atau yang menjadi problemnya mereka. Ternyata responnya bagus. Itu soal edukasi kepada pemilih pemula, kepada teman-teman pelajar, mahasiswa. Kemudian kita juga melakukan publikasi melalui media-media kita Mas, baik website maupun media sosial. Jadi kalau tidak ada tahapan itu biasanya kalau di kita yang paling sibuk itu divisi pencegahan. Ya salah satunya sosialisasi, edukasi itu kan bagian dari upaya pencegahan. Kemudian konteks kehumasan. Jadi kita mempublikasikan. Jadi kadang-kadang acara-acara seperti ini sangat penting Mas. Jadi sebenarnya kita bekerja, tapi kalau tidak terpublikasi, kita kelihatan atau nampak tidak bekerja. Betul. Meskipun dalam konteks ini bukan berarti kita berarti bekerja ditonjol-tonjolkan ria dong, harus dipamerkan. Loh, secara kelembagaan harus biar publik tahu, memahami bahwa ternyata Bawaslu melakukan upaya-upaya dari awal sebelum ada pemilu dan pemilihan. KPU juga sama kan, iya kan. Nah ini yang perlu kita lakukan. Artinya tidak abe terhadap persepsi publik, tetapi kita membuktikan dengan berbagai macam kegiatan yang kita arrange, yang kita create untuk memberikan pemahaman pada publik bahwa kita di masa non tahapan itu tetap berkegiatan, tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka nanti menuju ke pemilu dan pemilihan ke depan. Kan kita belum tahu Mas, pemilunya apakah seperti skema hasil putusan MK 2027 dan 2029 dan 2031 atau tidak gitu kan. Kita menunggu ya Pak ya. Iya, kemarin juga kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa anggota Komisi 2 yang memang membidangi masalah kepemiluan. Ternyata mereka belum ada pembahasan tentang bagaimana pemilu ke depan, bagaimana regulasinya dan sebagainya. Prolegnas baru masuk di 2026. Untuk undang-undang pemilu. Dan kita juga belum tahu dinamikanya seperti apa. Apakah memang benar-benar bisa dilakukan tahun 2026 atau tidak?
Karena dinamikanya berkembang, Mas. Jadi ada kabar mau ada kodifikasi undang-undang pemilu, pemilihan dan partai politik misalnya. Ada yang bilang kemudian mau ada omnibus law politik, ada yang hanya berasumsi nanti hanya ada perubahan-perubahan sedikit undang-undang pemilu dan pemilihan, ya kan? Ada yang berasumsi nanti paling keluarnya Perpu dan sebagainya, ya kan? Kan opini dibangun, Mas, untuk memperkuat sehingga nanti ketika dibahas di DPR itu kemudian menghasilkan yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang mereka inginkan juga. Kan kepentingan politik yang ada di DPR juga kita tidak bisa menafikan itu. Jadi tarik-menarik terkait syarat dan sebagainya, terkait dengan aturan-aturan kepemiluan itu kan juga berkembang di lembaga legislatif, Mas. Tapi dengan ya mungkin itu juga malah jadi sesuatu hal yang penting nih kalau non tahapan ini, gimana kita tetap menjaga apa ya, kayak tadi misalkan bisa evaluasi lah. Betul. Tentang apa lah, jadi bisa tetap walaupun di masa non tahapan justru ini ya Pak. Betul, justru tantangan yang terberat itu di masa non tahapan, Mas. Kalau tahapan jelas tanggung jawabnya KPU menyelenggarakan teknis gitu kan. Ada yang dilakukan pasti. Kemudian Bawaslu juga sama, punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Nah, di masa non tahapan itu yang tantangan kita itu lebih berat. Karena membuktikan tadi persepsi masyarakat bahwa berarti kalau nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan, Bawaslu, KPU, DKPP vakum dong. Tidak. Buktinya ya silahkan bisa dilihat di media-media kita. Ya kan, ternyata berkegiatan, ada sosialisasi, ada pendidikan politik, ada pendidikan pengawas partisipatif, kemudian kita melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sekarang ada proses pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, bisa jadi masyarakat kan belum tahu soal-soal seperti itu. Nah, kita harus publish itu ke masyarakat, biar masyarakat tahu, ternyata kita melakukan pengawasan, kita melakukan uji petik, kalau teman-teman KPU melakukan coktas ya, coklit terbatas. Kita melakukan pengawasan juga. Sisi yang lain kita juga melakukan uji petik untuk memberikan data pembanding terhadap teman-teman KPU yang melakukan coktas misalnya. Nah ini juga sama di proses pemutakhiran data partai politik. Kita juga melakukan pengawasan bersinergi dengan KPU, meminta akses dan sebagainya, berkoordinasi. Nah, itu juga penting yang kita lakukan untuk menunjukkan kepada publik bahwa di masa non tahapan Bawaslu dan KPU itu tetap punya tanggung jawab, punya tugas yang bahkan justru lebih berat daripada tahapan. Gitu, Mas. Berarti kalau dilihat dari penjelasan Bapak, sebetulnya antara KPU dan Bawaslu ini seharusnya memang bukan sesuatu yang bertabrakan ya Pak, tapi mungkin harus mempunyai sinergitas antara satu sama lain ya Pak. Betul. Jadi seberapa penting sih Pak atau manfaat yang dirasakan jika memang KPU dan Bawaslu ini bersinergitas? Apakah nanti itu akan berdampak ke pemilu yang akan datang, kebaikannya itu seperti apa? Untuk sinergitas itu, seberapa penting sinergitas antara KPU dan Bawaslu itu? Iya. Jadi gini Mas, kalau kita memahami substansi undang-undang pemilu, bahwa penyelenggara pemilu yang diamanati undang-undang itu di Indonesia ada 3 lembaga tadi yang disebutkan Mas Arief. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Nah, di undang-undang juga diatur, ini adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang tidak terpisahkan. Saya justru kadang-kadang jadi miris Mas, ketika kemudian KPU dan Bawaslu seolah-olah seperti Tom and Jerry, gitu kan. Bahasa Tegalnya bala-bala musuh gitu kan. Kadang bala, kadang musuh gitu kan. Menurut saya itu tidak produktif Mas. Jadi kami sudah kita buktikan lah dengan teman-teman KPU selama ini, persoalan tugas wewenang masing-masing berbeda, itu sudah diatur melalui undang-undang. Tetapi tidak kemudian itu menjadikan kita seolah-olah itu berarti kita harus selalu bermusuhan, kita harus selalu berseberangan, tidak. Justru kita harus bisa membuktikan bahwa berhasil atau tidaknya pemilu maupun pemilihan ditentukan juga oleh salah satunya bagaimana integritas, bagaimana soliditas antar penyelenggara pemilu. Ya kan? Karena apa? Kalau KPU dan Bawaslu dengan DKPP tidak bersinergi, tentu akan, ya bahasa Tegalnya itu cakar-cakaran terus Mas. Yeah. KPU diserang Bawaslu terus, demikian juga Bawaslu misalnya kemudian mau minta data nggak bisa gitu kan. Nah, kita pengen menunjukkan di Kabupaten Tegal, barangkali nanti jadi pilot project bagi kabupaten kota yang lain, bahwa persoalannya sebenarnya apa sih ketika kemudian teman-teman KPU dan Bawaslu berseberangan seperti Tom and Jerry, itu yang dipeributkan apa? Tujuannya kan sama Mas. Sama-sama kita diberi tanggung jawab untuk mengawal, untuk melakukan proses-proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu
hasil, ya kan? Salah satu kemudian ada yang tidak solid, tidak melakukan koordinasi yang baik, tidak melakukan komunikasi yang baik, tentu akan mempengaruhi situasi pelaksanaan pemilu, pemilihan gitu kan. Karena kita juga sering melihat Mas, di beberapa kabupaten kota selalu musuh-musuhan terus, Mas. Iya, benar. Saling balas-balesan gitu kan. Ketika Bawaslu kemudian keras terhadap KPU, salah benar tetap dipersoalkan misalnya. Kemudian KPU bales misalnya mau minta data, mau akses dipersulit gitu kan. Ya karena berarti kan belum klik. Iya, sinergitasnya masih Tanpa kemudian bermaksud seolah-olah berarti kalau KPU dan Bawaslu sinergis, harmonis, berarti ada sesuatu nih. Ya kan? Tidak juga. anggapannya seperti itu. Iya, jadi undang-undang sudah mengatur satu kesatuan penyelenggara pemilu yang tidak terpisahkan. Nah, yang harus kita lakukan tentu sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing ini bekerja sesuai dengan aturan. Bawaslu ya tugasnya ngawasi, KPU tugasnya menyelenggarakan secara teknis. Jadi kalau Bawaslu misalnya memberikan saran perbaikan kepada KPU semata-mata bukan mau nyerang KPU, tetapi kita mengingatkan kepada KPU, KPU ada proses, ada administrasi yang belum terpenuhi misalnya, atau yang belum lengkap, yang perlu diperbaiki, perlu diperbarui dengan cara saran perbaikan. Dan saran perbaikan itu kan salah satu bentuk kita mengingatkan. Sebenarnya kalau kita mau saklek ya, kalau itu salah kan, Iya. ya kan. Apakah itu melanggar secara administratif, apakah pidana, apakah kode etik? Bisa kalau KPU misalnya, contoh melakukan pemutahiran data pemilih misalnya, tidak sesuai dengan prosedur. Nah itu jelas pelanggaran administratif kan. Kalau kemudian tidak profesional bisa jadi soal kode etik bagi penyelenggara pemilu, KPU misalnya dalam soal-soal pemutahiran data pemilih. Tetapi kemudian Bawaslu ada perangkat yang lebih soft dengan cara memberikan saran perbaikan. Ya kan, baru kalau saran perbaikan itu tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari, itu baru kita jadikan temuan. Nah, saran perbaikan itu upaya pencegahan yang kita lakukan. Jadi Bawaslu itu beda dengan dulu, Mas. Kalau dulu kan Bawaslu nunggu KPU bekerja, kalau ada kesalahan proses. Kalau sekarang tidak. Sebelum terjadinya kesalahan, kekeliruan atau pelanggaran, kita sudah mengingatkan dulu. Ya, pencegahan mungkin. Iya, pencegahannya ada himbauan. Kemudian kalau sudah terjadi, bisa jadi kemudian kalau soal administratif kita memberikan saran perbaikan untuk dilakukan perbaikan secara administratif juga gitu. Nah, kalau kemudian beda lagi misalnya ada yang lebih parah misalnya soal pidana, soal kode etik, ya kita harus proses itu. Ya, tetapi kita pengen menunjukkan di Kabupaten Tegal khususnya ya, bahwa sudah seharusnya KPU dan Bawaslu itu saling bersinergi. Karena ini salah satu faktor yang menentukan pemilu dan pemilihan bisa berhasil atau tidak itu sinergitas antara penyelenggara pemilu. Dan kita sudah membuktikan, Mas. Di pemilu 2024 kemarin misalnya dan pilkada. Di teman-teman yang lain misalnya di kabupaten kota yang lain, di wilayah yang lain banyak yang berseteru. Kita aman-aman saja, Mas. Ketika KPU digugat melalui proses sengketa pilkada, kita proses sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme. KPU sebagai termohonnya kita undang, kita klarifikasi, pemohonnya juga kita undang, kita klarifikasi. Artinya kita tetap menjalankan tugas pokok fungsi kita sesuai dengan aturan. Mau KPU mau siapapun, tetapi kemudian yang penting dari awal kita sudah melakukan upaya pencegahan melalui sinergi komunikasi, koordinasi yang baik. Oke. Karena ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemilu atau pemilihan, Mas. Kayak gitu. Betul sih Pak, berarti memang saya setuju juga sih jalur pemilih memang diperlukan antara sinergitas antara KPU dan Bawaslu. Apalagi yang kita tahu sendiri ya Pak, Kabupaten Tegal ini termasuk salah satu wilayah yang luas dengan DPT yang banyak di Jawa Tengah ya Pak. Jadi memang tadi terkait dengan tadi ada uji petik, juga dengan ada pendidikan pemilih juga misalnya ya pendidikan pemilih. Jadi ibarat kata wilayah dengan wilayah yang luas ini kalau kita antara KPU dan Bawaslu bisa kerja bareng istilahnya ya Pak ya. Jadi mungkin itu bisa mengedukasi ke masyarakat lebih luas terkait dengan demokrasi itu sendiri ya. Iya betul. Salah satu kegiatan hari ini Mas ini yang kita lakukan itu kan salah satu bentuk kita pengen menunjukkan bahwa antara KPU dan Bawaslu bisa bersinergi. Sama-sama di masa non tahapan melakukan pendidikan politik. Ini kan salah satu pendidikan politik juga bagi masyarakat kan. Oh ternyata
acaranya KPU ngundang Bawaslu. Demikian juga beberapa waktu yang lalu KPU ngundang teman-teman KPU kan untuk sinergi melakukan podcast, melakukan pendidikan sosialisasi pada masyarakat. Nah, ini juga bagian dari kita pengen menunjukkan kepada publik, pada masyarakat khususnya Kabupaten Tegal bahwa inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Jangan kemudian selalu harus kontra, harus berseberangan, harus serba beda, tidak. Kalau yang dilakukan KPU sudah on the track, ya harus kita katakan itu sudah on the track. Kalau KPU belum melaksanakan secara sesuai dengan aturan, ya harus kita ingatkan. Kan itu Mas fungsi kita kan. Jadi kita tidak memusuhi. Jadi tidak ada amanat undang-undang Bawaslu musuhi KPU, itu enggak ada. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Gitu kan. Hanya mengawasi saja. Bukan ngejak musuhan, apalagi ngejak ribut dan sebagainya. Tidak ada itu Mas di amanat undang-undang. Kita pengen membuka itu kepada masyarakat. Gitu Mas. Kemudian Pak, terkait dengan peran masyarakat. Ini kan tadi kita bicara antara KPU dan Bawaslu, terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa penting nih peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif di masa non tahapan ini, Pak? Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masa non tahapan ini? Seperti apa? Iya. Jadi gini Mas Arif dan Cakwir pemilih serta sahabat Bawaslu, tentu KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa berjalan sendiri. Tetap butuh peran serta seluruh komponen masyarakat. Nah, terkait dengan tugas Bawaslu melakukan pengawasan, ya kalau kita lihat komposisi Bawaslu sekarang misalnya non tahapan, kan hanya di tingkat kabupaten saja Mas. Yang tingkat ad hoc-nya sudah ada. KPU juga sama kan. Ketika pemilu sudah selesai, badan ad hoc dibubarkan atau berhenti tugasnya. Nah, tinggal yang ada di tingkat kabupaten. Nah, sehingga kita juga tetap butuh peran aktif masyarakat. Kalau di kita berarti peran aktif masyarakat melakukan pengawasan partisipatif. Pengawasan yang berbasis masyarakat. Ya, bukan pengawas seperti kami yang sudah terlembaga yang diamanati undang-undang. Tapi ada kewajiban dari lembaga Bawaslu untuk mengajak partisipasi masyarakat melakukan pengawasan. Nah, itulah kemudian dinamakan pengawas partisipatif yang basisnya adalah dari masyarakat. Kita punya program Mas, pendidikan pengawas partisipatif. Jadi kita menciptakan kader-kader yang nanti punya inisiatif menjadi motor penggerak di masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Simple Mas. Kemarin misalnya dari hasil pendidikan pengawas partisipatif itu kita sudah melatih kader-kader, kemudian kita meminta mereka, kemudian mereka berinisiatif untuk melakukan pengawasan, melakukan uji petik. Salah satu hasil saran perbaikan kita ke KPU terkait dengan uji petik data pemilih berkelanjutan, itu adalah kontribusi dari teman-teman pengawas partisipatif, hasil dari sekolah pendidikan pengawas partisipatif. Nah, itu juga bagian yang kita lakukan untuk memberikan pendidikan, edukasi, kemudian menciptakan kader-kader, meskipun belum semua masyarakat bisa, tetapi juga tidak menutup peluang masyarakat yang lain ya, yang tidak ikut sekolah pengawas kader partisipatif itu untuk menjadi pengawas partisipatif. Tapi itu pengawas partisipatif itu berarti kayak kita masyarakat itu mendaftar atau Bawaslu yang menawarkan misalkan itu di tingkat kelurahan atau kecamatan? Iya, kalau kita kemarin kita melakukan rekrutmen dengan bekerjasama dengan beberapa unsur. Ada organisasi masyarakat. Kalau dulu KPU kayaknya ada relawan demokrasi ya kalau nggak salah ya. Kalau kita itu punya pendidikan pengawas partisipatif P2P. Nah, dia memang kemarin itu direkrut. Kalau dulu waktu zaman COVID itu kita membuka open recruitment ya, pendaftaran terbuka. Siapapun berhak, yang penting ada memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ya. Nah, sekarang kemudian karena terbatas ya kita kemudian merekrut masyarakat melalui organisasi lembaga, misalnya ada dari kampus, organisasi ekstra kampus, BEM kampus dan sebagainya. Kemudian dari organisasi masyarakat yang besar di sini misalnya NU, Muhammadiyah, kemudian teman-teman disabilitas, kelompok perempuan. Nah, itu kemudian kita didik, kita beri pemahaman, kita beri keilmuan terkait dengan pengawasan. Nah, itulah kemudian mereka nanti menjadi motor di masyarakat, menjadi pengawas partisipatif. Dan alhamdulillah
kontribusinya besar. Iya, iya. Maksud yang kemarin Iya. ya, seperti kemarin Iya, itu kita- sekarang sudah terbentuk dua organisasi ya. Alumni P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ada Barajati dan satunya ada Periset Demokrasi Bangsa. Ya, ada dua lembaga yang sudah terbentuk hasil dari pendidikan pengawas partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, itu nanti yang akan membantu Bawaslu jadi motor di masyarakat, kemudian juga mereka melakukan pengawasan partisipatif dan hasilnya sudah kita koordinasikan bersama, dan hasil dari uji petik yang kita berikan saran perbaikan KPU itu adalah salah satunya kontribusi dari teman-teman kader pengawas partisipatif itu. Iya. Jadi memang kalau dilihat juga tidak yang tetap ada kegiatan kayak tadi pendidikan pengawas partisipatif ada apa, jadi masih Iya. tahapan. Betul, banyak sekali Mas. Jadi selain pendidikan pengawas partisipatif ya, melalui sekolah, goes to school, goes to campus, kemudian pendidikan pengawas partisipatif P2P, kemudian kita juga melakukan kerjasama Mas dengan berbagai macam lembaga. Ada MOU, Memorandum of Understanding, kemudian perjanjian kerjasama dengan sekolah, dengan institusi, dengan OPD, dengan organisasi kemasyarakatan, dengan kampus. Nah, itu kan bagian dari kita mengkonsolidasikan, karena tadi yang saya sampaikan bahwa kita adalah pekerja demokrasi, sehingga kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan konsolidasi demokrasi. Bukan hanya pekerja pemilu yang nunggu 5 tahun, kemudian kita baru bekerja, tidak. Kita melakukan konsolidasi demokrasi, dan salah satu output dari konsolidasi demokrasi itu nanti mempersiapkan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang. Apapun pemilunya, kapanpun pemilunya, kalau kita sudah melakukan konsolidasi demokrasi, tentu akan siap menghadapi pemilu dengan berbagai macam dinamikanya. Gitu kan Mas? Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan KPU juga sama ya, yang dilakukan juga seperti itu kan. Kalau saya lihat media sosialnya KPU misalnya, KPU juga punya program turun ke sekolah-sekolah gitu kan. Ya itu juga bagian dari sinergi yang kita lakukan. Jadi semuanya harus digarap ini Mas. Iya betul. Iya, tanpa kecuali. Ya memang kita menyadari kita punya keterbatasan, tidak mungkin misalnya sekolah belum tentu 1 tahun itu bisa kita sambangi semua ya. Tapi minimal kita melakukan upaya-upaya yang semampu kita, yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita justru mengamini seolah-olah kita tidak bekerja, dan memang kita tidak bekerja seolah seperti itu. Kita menunjukkan kita nggak melakukan apa-apa. Justru kita balik, masyarakat boleh punya persepsi, boleh punya opini apapun terhadap lembaga penyelenggara pemilu, mau kemudian penyelenggara pemilu vakum, penyelenggara pemilu hanya ongkang-ongkang kaki dan sebagainya. Tapi kita buktikan, tidak usah kita bantah, ya, tetapi kita buktikan dengan nyata, ya, Pak. kenyataan kita bahwa kita melakukan upaya-upaya yang memang sistematis dan memang dalam rangka itu. Karena tadi ya mungkin karena sinergitas yang baik itu, jadi karena kan kita lihat mungkin di sekolah di Kabupaten Tegal ini banyak, jadi mungkin kita bisa lebih berkoordinasi, jadi biar gak tumpang tindih mungkin ya, jadi kita misalnya udah sosialisasi di sekolah ini, jadi sama-sama mengedukasi di lingkungan. Saya kira kalau tumpang tindih tidak Mas, karena yang disosialisasikan itu kan juga berbeda. Yang berbeda. Kalau soal pemilu sama, tetapi soal tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga kan beda. Kalau KPU otomatis akan menyampaikan kepada publik bahwa teman-teman masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas, harus menggunakan hak pilih, jangan sampai golput. Lah kalau kita tidak hanya itu saja Mas, ngajak masyarakat untuk memilih menggunakan hak pilihnya, tetapi jangan lupa kita juga mengajak masyarakat untuk berperan sebagai pengawas partisipatif, berperan aktif melakukan pengawasan. Jangan sampai kita hanya ngajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih, tetapi tidak ngajak juga untuk mengawal proses dan hasilnya, ya kan? Nah itu juga saya kira tidak ada yang tumpang tindih Mas. Bisa jadi satu sekolah, misalnya satu tujuan itu, kemudian KPU masuk, Bawaslu masuk, atau bisa bersamaan berbarengan gitu kan. Kan ada beberapa kegiatan, misalnya kemarin di Universitas Muhammadiyah, ya. Kolaborasi. Ya. Penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada sosialisasi, ada pendidikan politik kepada calon mahasiswa baru. Dan diundanglah KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Ketemu di situ Mas. Oh iya. Ya. Apakah itu tumpang tindih? Tidak. Yang disosialisasikan, yang disampaikan kan juga berbeda sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing lembaga ini kan. Tapi kita sama-sama berjalan beriringan.
Ya seperti rel kereta mas, kan nggak pernah ketemu dalam satu titik mas. Betul. Ada Tapi selalu tracknya ya masing-masing. selalu beriringan Iya. kan, mengantarkan ke tujuan yang sama. Sebenarnya mungkin banyak sih pertanyaan lagi Pak dari saya pribadi atau mungkin dari calon pemilih mungkin atau dari sahabat Bawaslu tadi Pak. Iya sahabat Bawaslu. Bawaslu. Cuman kita mungkin terbatas waktu ya Pak, waktu Ya. dan mungkin kita bisa ketemu lagi nanti calon pemilih atau sahabat Bawaslu di kesempatan yang berikutnya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kami ini kita minta pesan nih Pak, pesan penutup kan di tengah kondisi di mana pemilu ini masih cukup lama ya Pak, bisa dibilang 3 atau 4 tahun lagi. Pesan Bapak nih untuk masyarakat agar tetap peduli dan ikut menjaga demokrasi ini seperti apa Pak? Pesan untuk Ya, terima kasih Mas Arif, Cakwir Pemilih dan sahabat Bawaslu, khususnya di Kabupaten Tegal. Tentu pemilu kita belum tahu ya. Kita nunggu saja aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tetapi kita sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai masyarakat tentu harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita mindset-nya harus berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada. Kemudian nanti menghadapi pemilu, apakah sesuai dengan hasil putusan MK 2029 dan 2031. Ya kita siap-siap saja. Jadi kalau tidak ada salahnya kita, dan tidak ada ruginya Mas. Kalau kita sudah mempersiapkan diri bersama-sama, tentu nanti kita tidak usah khawatir pemilu ke depan itu ya seperti kemarin lah Mas, misalnya 2024 katanya nanti pemilu rawan inilah. Ternyata kita bisa membuktikan khususnya di Kabupaten Tegal. Hasilnya juga legitimate, prosesnya juga saya kira kita juga sudah membuktikan ya. Tidak ada gugatan yang ke Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya kita itu membuktikan bahwa hasil kerjasama sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan seluruh elemen masyarakat membuktikan bahwa di Kabupaten Tegal penyelenggaraan pemilu pilkada itu bisa berjalan dengan baik. Soal hasilnya dianggap demokratis atau tidak itu penilaian masyarakat. Ya. Tetapi secara prosedural meskipun kita berharap bahwa pemilihan itu tidak hanya soal prosedural saja, menjalankan rutinitas 5 tahunan saja, tetapi juga secara substansi saya kira kalau legitimasi hasilnya itu kan juga penting Mas. Bupati sudah terpilih, gubernur sudah terpilih, presiden, wakil presiden sudah terpilih, anggota dewan, DPD sudah terpilih semua, sudah dilantik, sudah sedang melaksanakan tugasnya, dan kita sebagai penyelenggara pemilu ternyata ya aman-aman saja, tidak ada yang digugat. Ada beberapa kabupaten kota misalnya yang penyelenggara pemilunya digugat, dilaporkan ke DKPP misalnya kan, kita kan clear Mas, Betul. iya kan, penyelenggaranya clear, ya kalau soal nggak tahu masyarakat menganggap kita berintegritas atau tidak ya, faktanya kita tidak kemudian diproses baik secara hukum maupun secara kode etik bagi penyelenggara. Ya kalau secara prosedural ya saya anggap sudah sesuai dengan kita on the track lah. Nah tinggal kemudian bagaimana kita mempersiapkan pemilu dan pemilihan ke depan itu seperti apa ya, kita mempersiapkan semua komponen masyarakat termasuk kita juga sebagai penyelenggara harus siap Mas. Kita kan belum tahu nanti regulasinya seperti apa, teknisnya seperti apa, metode yang digunakan untuk pemilu dan pemilihan ke depan itu seperti apa, ya kan? Nah kita kan pelaksana undang-undang Mas. Jadi apapun yang diatur melalui undang-undang, baik secara teknis, metodenya, kemudian sistemnya dan sebagainya, ya kita mau tidak mau harus siap. Jadi kita sebagai penyelenggara pemilu juga harus upgrade diri terus terhadap perkembangan dinamika politik, kemudian terhadap regulasi yang terbaru. Jangan sampai kemudian kita ketinggalan informasi, tidak update informasi, tidak update hal-hal yang memang itu terbarukan gitu. Nah, terhadap masyarakat saya kira kita mengajak apa yang sudah dilakukan di pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya itu harus kita tingkatkan. Sudah luar biasa Mas. Dan kami berharap apa yang sudah dilakukan oleh kita bersama ya, termasuk kedewasaan berpolitik masyarakat Kabupaten Tegal itu bisa dipertahankan dan syukur-syukur ditingkatkan di waktu yang akan datang. Dan ini menjadi portofolio, menjadi legasi kita Mas sebagai penyelenggara pemilu. Kalau pemilunya proses dan hasilnya legitimate, ya tentu itulah keberhasilan kita bersama dan juga salah satunya keberhasilan penyelenggara pemilu. Ya, kalau di daerah lain banyak yang konflik, banyak yang dibakar, banyak yang didemo dan sebagainya, ya kita prihatin juga Mas. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Tegal tidak
tidak terjadi. hal demikian. Sehingga kemudian kita berharap kedewasaan berpolitik masyarakat ini terus ditingkatkan, terus dipertahankan, sehingga nanti ketika waktunya pemilu, ya sudah, kita nikmati saja sebagai, namanya juga pesta demokrasi, Mas. Ya, pesta itu kita senang-senang, tidak ada yang terintimidasi, tidak ada yang ngerusak, tidak ada yang destruktif, tapi kita nikmati sebagai bagian dari proses konflik yang dilembagakan tentu ya. Pemilu itu kan konflik yang dilembagakan, dan hasilnya siapapun yang jadi, ya itulah jadi pemimpin-pemimpin kita yang kita gantungkan, kita harapkan, harapan-harapan kita semua masyarakat. Ya kita juga sebagai masyarakat juga, Mas. Ya, betul, Pak. Kita berharap kepada bupati, kepada anggota DPRD untuk kemudian endingnya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya kira kan itu, Mas. Hasil dari pemilu itu menghasilkan pemimpin-pemimpin baik legislatif maupun eksekutif yang itu goalnya, hasil akhirnya adalah diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Pilar kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mas. Itu yang terpenting saya kira. Saya kira itu, Mas Arief. Jakpir Pemilih dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ya, baik. Terima kasih Pak Hermeni. Sama-sama, Mas Arief. Mungkin tadi kerja-kerja kita di masa non tahapan ini justru akan memperkuat kita, sinergitas kita, dan juga akan lebih memperbaiki pemilu yang akan datang ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin untuk Jakpir Pemilih dan sahabat Bawaslu yang masih penasaran nih sebenarnya terkait dengan ngapain sih KPU, ngapain sih Bawaslu, mungkin bisa dilihat di sosial media kita ya Pak. Mungkin bisa dilihat di sosial media KPU maupun sosial media Bawaslu juga tentunya terkait dengan kerja-kerja kita di masa non tahapan. Mungkin karena waktu kita terbatas ya Jakpir Pemilih, mungkin saya sebagai host pada kesempatan kali ini saya akhiri. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya, dan terima kasih juga Pak Harwendi sama-sama Mas Arief kehadirannya dan waktunya. Sama-sama Jakpir Pemilih, sahabat Bawaslu. Ya, saya akhiri Jakpir Pemilih, sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.